Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Salam sehat untuk kita sekalian. Kita bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati suasana 17 Agustus memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam iman kita meyakini bahwa semua dalam pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mengawali aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai ayat 14. Sebelum membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu terus menaungi kami, terus melingkupi kami. Terima kasih saat ini Tuhan memperkenankan kami untuk menikmati suasana kemerdekaan Indonesia, negeri yang kami cintai dan banggakan. Tentu kami meyakini bahwa semua boleh terjadi hanya karena perkenanan Tuhan semata. Sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh hikmat dari-Mu, kami bisa belajar dari firman-Mu, kami dapat memahami, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami untuk terus merefleksikan hidup karunia Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Firman Tuhan, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku, jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu, bahwa masih ada adikmu seorang? Jawab mereka, Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku. Jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri, dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu
kehilafan. Bawalah juga adik-adikmu itu, bersiaplah, dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Amin firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam satu tema, tidak ada yang kebetulan. Bagi orang beriman, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Meskipun dalam menjalani kehidupan juga mengalami berbagai macam pergumulan-pergumulan hidup, namun tentu kita meyakini semua tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Mari kita lihat dalam kehidupan keluarga Yakub, yang mana pada saat itu terjadi kelaparan yang hebat sekali selama 7 tahun. Karena itu Yakub menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membeli gandum, sebab di Mesir ada persediaan gandum yang sangat banyak. Yusuf sebagai penguasa kedua di Mesir berhasil mengumpulkan gandum selama 7 tahun masa panen untuk digunakan pada masa kelaparan. Kelaparan yang terjadi ternyata terus berlanjut sehingga gandum yang dibawa dari Mesir itu pun habis. Maka Yakub kembali menyuruh anak-anaknya ke Mesir untuk membeli sedikit bahan makanan. Tapi Yehuda mengatakan bahwa mereka hanya bisa kembali jika Benyamin ikut bersama dengan mereka, sesuai yang diperingatkan penguasa Mesir kepada mereka, yaitu Yusuf. Maka dengan berat hati, Yakub pun mengizinkan. Menarik di sini, Yakub meminta anak-anaknya untuk membawa hasil yang terbaik dari negerinya, yakni membawa persembahan balsam, madu, damar ladan, buah kemiri, dan buah badam, serta membawa uang 2 kali lipat. Demikianlah Yakub berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati penguasa Mesir itu agar diperkenankan membeli gandum dan anak-anaknya bisa kembali dengan selamat. Setelah itu, di ayat 14 Yakub mengatakan bahwa Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ini menunjukkan bahwa ia menyadari semua usaha akan sia-sia bila Allah tidak campur tangan. Yakub melakukan sebaik mungkin apa yang bisa ia berikan, yang ia lakukan. Dan pada saat yang sama, ia tentu tidak lupa mempercayakan semuanya kepada Tuhan yang berkuasa, dan terbukti Tuhan pun menunjukkan yang terbaik bagi Yakub dan keluarganya. Jadi, jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan terus menjajah kita dan bahkan memperbudak perasaan kita. Tuhan yang menjadi andalan kita, yang menjadi kekuatan kita, dan dengan hikmat-Nya kita akan mampu menjalani semua proses, semua perjuangan di dunia ini. Ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita, Bapak Ibu, bahwa ketika menghadapi kesulitan, masalah, kita harus tetap melakukan bagian kita, yakni dengan berusaha, dengan berjuang, dan pada saat yang sama menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Berserah bukan berarti pasrah, tapi mempercayakan kepadanya apa yang tidak bisa kita lakukan dan tetap setia melakukan apa yang bisa kita kerjakan. Tuhan punya banyak cara untuk menyatakan yang terbaik untuk kita, sama seperti yang telah dilakukan kepada
Yakub beserta dengan anak-anaknya. Dengan iman yang teguh, maka kita akan memperoleh petunjuk dari Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita. Merdeka! Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh diberi kesempatan dalam merenungkan firman-Mu pagi ini. Firman-Mu yang terus meneguhkan iman kami, terus mengingatkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, selalu berserah penuh hanya kepada Tuhan dalam menjalani berbagai lika-liku kehidupan kami. Kami sungguh meyakini bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Semuanya Tuhan telah tetapkan, Tuhan telah tentukan kepada masing-masing kami. Kalaupun kami harus mengalami banyak kesulitan, banyak rintangan, sungguh kami meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami sendirian. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, melainkan Tuhan selalu ada buat kami, selalu menolong kami melewati berbagai rintangan-rintangan hidup itu. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa pada saat ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama bersuka cita, merefleksikan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami memaknai bahwa semua itu karena perlindungan, semua itu karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini, sehingga kami boleh menikmati sukacita ini. Berkati seluruh umat-Mu dalam berbagai pergumulan, baik itu sakit penyakit, pergumulan mencari pekerjaan, pergumulan mengemban tugas dan tanggung jawab, dan beragam pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan kiranya selalu menolong kami, Tuhan membimbing kami, memberi kami kekuatan untuk menjalani semuanya itu, dan kami selalu memaknai kasih-Mu dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok tanah air, kiranya selalu dikaruniakan hikmat, kebijaksanaan, juga kesehatan dalam mengemban tanggung jawabnya, sehingga damai sejahtera senantiasa tercipta di antara kami. Ya Bapa di sorga, berkati setiap kami dalam mengemban tugas tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami. Karuniakanlah kesehatan dan hikmat, agar kami bisa selalu menjalaninya dengan penuh rasa syukur, sukacita, dan selalu mengandalkan Tuhan. Bapa di sorga, kami akan memulai aktivitas kami hari ini. Tuhan memberkati kami, semoga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami yang datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita. Selamat bersuka cita merefleksikan hari kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Merdeka!